Assalamualaikum Sebentar warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. mohon izin akan saya sampaikan. Mohon tenang, mohon tenang. Untuk penyampaian visi misi akan diberikan waktu 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Para kiai yang kami hormati, tokoh masyarakat seluruh kabupaten Ponorogo yang kami cintai, kami banggakan, tentu yang tidak bisa sebut satu persatu, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, LDI dan irisan yang lainnya kami banggakan. KPU, Pak Ketua, berikut jajaran komisioner, berikut staf yang kami hadir, kami cintai, kami banggakan. Bawaslu, Forkopimda hadir, Forkopimda, Pak Ketua Dewan semuanya hadir, panelis yang hebat-hebat yang kami hormati, kami banggakan. Para partai pengusung hadir, Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Pak Ali Mufti, kemudian Partai P3, Partai Demokrat, Partai ada Kotiti sama Kongres. Selamat malam. Hari ini bersyukur kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kami memang Ponorogo tidak dimewahkan secara geografis, tapi kami punya kekuatan yang luar biasa. Meskipun kamu jauh dari bandara, kami jauh dari tol, kami jauh dari laut, tapi kami punya reog yang kami cintai, kami banggakan. Maka dengan reog ini kami akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Hari ini pada tanggal 4 kemarin 4 November ICH telah menetapkan reaktor enkripsi di ICH UNESCO. Maka UNESCO itu lembaga PBB, friend. Maka kemudian reog akan menjadi pelejut luar biasa. Hari ini kami akan bicara pelayanan. Pertanian sudah kami bahas pada periode debat lalu, maka hari ini kami ingin bicara tentang pelayanan. Kami ingin terus melanjutkan pelayanan kepada rakyat. Kesehatan kami dekatkan, kami bangun rumah sakit Bantarangin di Bulan Kali. Lalu kemudian di Selur kami bangun rumah sakit. Lalu kemudian di Ngebel ada juga puskesmas yang sesuai mirip dengan rumah sakit. Kemudian lalu kami ingin merubah Posyandu menjadi ILP, integrasi pelayanan Posyandu yang keren. Mudah-mudahan kami berdua tentu belum mampu memuaskan publik seluruh masyarakat Ponorogo, tapi kejujuran, keteguhan kami, insya Allah ekonomi tumbuh. Kami sibuk melayani rakyat dan mudah-mudahan dengan ketulusan kami, insya Allah rakyat akan mencinta kami. Izin saya aku berdebat hari ini, mohon pangestu seluruh masyarakat Ponorogo yang aku cintai, aku banggakan, untuk melanjutkan berdua dengan mewakil bupati yang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami silakan untuk kembali ke tempat duduk, Bapak Ibu. Harap tenang, Bapak Ibu. Harap tenang, harap tenang. Berikutnya saya persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan visi misinya. Silakan menuju ke podium. Bapak Ibu, mohon izin Bapak-bapak sebelum berbicara, apakah saya perlu memberikan peringatan pertama di awal segmen ini? Silakan. Setuju seperti itu? Saya akan minta tolong dari tim keamanan. Baik, kita mau tenang. Saya yakin Bapak Ibu bisa memberikan kerjasama yang terbaik. Baiklah, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan visi misi dengan durasi 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Monggo Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang kami hormati PJ Bupati, Ketua DPRD, Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua PN, para kiai, alim ulama, pemuka agama, pimpinan pondok pesantren, santriwan santriwati, warga Nahdlatul Muhammadiyah, umat Kristiani, Buddha, Hindu, Konghucu, warga Tionghoa, penghayat kepercayaan, guru-guru ngaji, takmir masjid, musola dan marbot, masyarakat petani, peternak, segenap pelaku seni dan pelestari budaya, kelompok kesenian reog, tayub, gambyong, carentik, gajah-gajahan, wayang, karawitan, dan para musisi, dulur-dulur perguruan pencak silat, SH Trate, SH Winono, Tapak Suci, Pagar Nusa, Jujitsu, Taekwondo, Karate, Pandenalas, Kerasakti, dan Kasmi, pelaku ekonomi kreatif, YouTuber, konten kreator, pengrajin batik, pengrajin reog, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, pedagang pasar, bakul obrok, ojek online dan penarik becak, komunitas sortirot, pecinta otomotif, kicamania,
Mancing Mania dan paguyuban supir truk, para kepala desa, perangkat desa, dan Bapak Ibu Ketua RT RW, organisasi profesi, guru, bidan, perawat, dokter, keluarga besar TNI dan Polri, dan para veteran, para pegawai negeri sipil, L3K, pegawai swasta, karyawan pabrik, dan seluruh pekerja migran di negeri orang, serta Powerco di seluruh Indonesia. Anak-anakku, generasi milenial, Gen Z, para kader, relawan, tim pemenangan Ipong Luhur, serta seluruh masyarakat Ponorogo yang kami cintai dan banggakan. Keikutsertaan kami dalam kontestasi pilkada ini adalah untuk memenangkan kepentingan masyarakat. Saya ulangi, untuk memenangkan kepentingan masyarakat. Untuk itu kami akan fokus pada pembangunan infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan seni budaya. Kami akan mengembalikan program 300 juta per desa per tahun. Kami akan mengembalikan kebijakan rakyat. Mohon maaf, waktu habis. Mohon maaf, waktu habis. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat duduk, bapak-bapak. Resi. Baiklah. Sekarang saatnya kita berikan apresiasi untuk seluruh pasangan calon, Bapak Ibu. Dan setelah ini kami akan kembali dengan segmen pemantapan visi misi, di mana para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Untuk itu tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Kembali bersama kami di debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024. Di segmen kali ini kita akan mendengar dan juga bagaimana jawaban dan juga saran dari masing-masing pasangan calon dalam pendalaman visi misi dan juga program kerja dengan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan kami ingatkan kembali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga seluruh pasangan calon, beberapa tata tertib debat. Di antaranya, moderator dapat memberikan jeda waktu atau mempause timer sementara jika situasi tidak kondusif di saat para pasangan calon sedang menjawab atau menyampaikan gagasan. Jadi mohon menjaga kondusivitas. Berikutnya, moderator dapat memberikan peringatan sebanyak 2 kali. Jika situasi masih tidak kondusif, saya akan memohon bantuan tim keamanan untuk mengeluarkan Bapak Ibu hadirin yang menjadi pemicu ketidakkondusifan acara pada malam hari ini. Terima kasih. Kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 bisa perwakilan bisa menuju untuk ke meja fishbowl. Dan kami mohon tentunya untuk seluruh pasangan calon bisa menuju ke podium. Silakan bisa ke podium Bapak Ibu, Bapak-bapak. Ya, silakan. Bapak juga bisa ke podium, silakan. Baik, silakan untuk mengambil kode soal. Tema kita untuk pendalaman visi misi dan program kerja kali ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ditunjukkan kepada kamera dan juga seluruh hadirin. Kode soal A. Terima kasih, silakan kembali ke podium Bapak. Kode soal A. Masih tersegel ya Bapak Ibu. Baik. Mohon izin saya akan menaruh mikrofon dan saya akan membuka amplop ini. Kami ingatkan kembali bahwa saya hanya akan membacakan soal 1 kali, mohon diperhatikan baik-baik. Pertanyaan ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 1. Dengan tema peningkatan pelayanan masyarakat, subtema A, pelayanan perizinan. Sebagai kabupaten yang wilayahnya meliputi beragam jenis usaha kecil hingga besar,
Ponorogo memiliki tantangan besar dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan transparan. Namun, beberapa warga masih merasa kesulitan dengan proses perizinan yang panjang dan prosedur yang membingungkan. Situasi ini menyebabkan terhambatnya pengembangan usaha di tingkat lokal serta memicu keluhan terkait pelayanan publik yang berbelit. Pertanyaannya, jika pasangan calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi, inovasi, dan kebijakan konkret yang akan dilakukan sebagai pasangan calon untuk memastikan proses perizinan di Ponorogo menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah? Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab dengan durasi 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih moderator. Yang pertama tentu kita akan melakukan optimalisasi dalam proses penerbitan izin. Kita akan upayakan izin itu 1 hari selesai, 1 day service. Itu satu. Yang kedua, mall pelayanan masyarakat itu akan kita bikin tidak seperti sekarang. Jadi sekarang ini seolah-olah ada mall pelayanan masyarakat, tapi karena belum lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan, belum ada pengakuan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Yang kedua, kita akan menghadirkan kepastian di dalam penerapan aturan, sehingga semua orang itu tahu apa yang harus dilakukan dan harus dikerjakan. Kita akan memanfaatkan teknologi informasi web yang bisa diakses dengan data real time, online display potensi daerah, dan didukung oleh customer service yang responsif. Jadi customer service itu setiap saat ada masyarakat menelpon bisa memberikan informasi yang baik. Dalam bidang digitalisasi usaha mikro dan menengah, kita akan melakukan pelatihan inkubasi, pendampingan, pengawasan UMKM yang siap go digital, mencanangkan pilot project agar UMKM bisa melihat bukti konkret manfaat dari digitalisasi usahanya, memastikan UMKM bertahan mapan lalu berkembang ke level yang lebih tinggi. Tetapi itu semua dibutuhkan jalan infrastruktur yang baik, karena dengan infrastruktur yang baik maka pelayanan itu akan menjadi prima. Infrastruktur yang baik itu adalah jalan-jalan utama, jalan-jalan desa itu dapat dilalui dengan sangat nyaman. Itulah sebabnya mengapa kami ingin mengembalikan program 200 juta per desa per tahun untuk menjangkau jalan-jalan desa. Karena apa? Karena dalam 3 tahun ini ketika program itu tidak dilaksanakan, ternyata jalan-jalan dalam kondisi baik di Ponorogo kondisinya turun dibandingkan 2020. Terima kasih. Ya, masih ada waktu cukup. Baik, kita akan riset untuk timernya. Kita riset untuk waktunya. Terima kasih. Berikutnya akan persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Pertama kita ucapkan terima kasih atas jawaban paslon 1 yang berapi-api. Kita punya mall plan terpadu walaupun belum komplit, belum seperti halnya yang diinginkan pemerintah, tapi itu ada semenjak saya menjadi bupati. Dulu belum ada. Jadi kemudian mimpi-mimpi besar itu kenapa baru muncul sekarang, tidak ketika beliau menjadi bupati. Mestinya ketika beliau menjadi bupati dirancanglah mimpi besar. Ini bukan perkara angan-angan ya. Kita sama-sama pernah menjadi bupati yang dua-duanya ditakar oleh rakyat, rapot kita masing-masing. Saya ingin pertanyaannya, kenapa Bapak tidak lakukan pada saat Bapak menjadi bupati? Masih ada waktu? Cukup. Baik, kita akan riset untuk waktunya. Mohon tenang Bapak Ibu. Kita berikan kesempatan untuk pasangan calon 1 kembali menjawab dengan durasi 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Memang 5 tahun ketika saya menjadi bupati, mall pelayanan itu belum kita bikin. Tetapi saya sesungguhnya sudah merencanakan
akan membuat ketika terpilih kembali. Dan saya tidak mau bikin asal-asalan. Sekali bikin harus jos, harus lengkap, harus bisa melakukan pelayanan one day service. Orang kok bikin seolah-olah mall tapi isinya sesungguhnya kalau bedanya dengan yang ada sekarang di sana. Itu satu yang pertama. Yang kedua, saya rasa apapun bentuk mall dan digitalisasi, yang paling penting adalah birokrasi yang mendukung dan yang baik. Maka salah satu program saya, kalau nanti terpilih menjadi bupati, saya akan melakukan reformasi birokrasi. Birokrasi sistemnya akan kita kembalikan dengan menerapkan merit system. The right man on the right place, sesuai dengan kapasitas, bukan sesuai dengan yang bayar. Nah, jadi sesuai dengan kapasitas. Orang memiliki kompetensi, cocok diangkat jadi ini, ya itulah yang diangkat. Jadi birokrasi yang sesuai dengan merit system, the right man on the right place. Orang diangkat sesuai kapasitas, sesuai kemampuan, sesuai kompetensi, bukan sesuai yang bayar. Dan terakhir, kesejahteraan pegawai negeri akan kita kembalikan, terutama di level bawah dan menengah. Makan siangnya kita kembalikan 4 kali, nilainya juga kita tingkatkan, PPP-nya kita tingkatkan, dan seterusnya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Mohon tenang Bapak Ibu. Kali ini saya persilakan untuk perwakilan dari pasangan calon nomor urut 2 menuju ke meja fishbowl dan mengambil kode soal. Ya, silakan Ibu ditujukan kepada kamera dan juga Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di Kabupaten Ponorogo pada malam hari ini. Dengan kode soal D. Baik, terima kasih Ibu, silakan kembali ke podium. Masih dengan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kode soal D. Baik, mohon tenang, kami akan kembali, ada beberapa tata tertib yang bisa saya lakukan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya sudah pegang amplopnya, masih tersegel di sini. Saya izin akan buka terlebih dahulu. Mohon diperhatikan baik-baik, saya hanya akan membacakan 1 kali. Dengan tema peningkatan pelayanan masyarakat dengan subtema D, tata kelola pelayanan publik. Dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, salah satu indikatornya adalah keterbukaan informasi. Maksud dan tujuan tata kelola tersebut, perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah agar terwujud pelayanan prima, sehingga akan meminimalkan atau bahkan meniadakan KKN. Hak masyarakat mendapatkan informasi adalah bagian dari jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pertanyaannya, jika pasangan calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana langkah-langkah konkret yang hendak dilakukan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima dan memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang transparan? Silakan. Pasangan calon 2 bisa menjawab dengan durasi 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Pertama, digitalisasi sudah kami lakukan. Artinya kami sudah melakukan di mall pelayanan terpadu yang ada di PCC. Ini mall betulan dan kami tidak membangunnya dengan anggaran negara. Kami hanya bekerja sama dengan PCC. Maka kemudian modal yang kita keluarkan tidak begitu banyak. Dan ini real mall. Artinya sambil menunggu pelayanan, sambil menunggu KTP, menunggu apapun yang ada di dalam, ada ATM, ada bank apapun, kemudian orang bisa sambil ngopi. Ini di real mall, bukan mall-mallan yang dimaksud. Memang pemerintah maunya mall tersendiri dan dibangun. Kami tidak cukup fiskal untuk membangun itu. Maka bagaimana dengan
dengan fiskal yang sempit kami mampu membangun dan sesuai dengan mau persis seperti mau ngopi di warung kopi sampai menunggu antrian dan dipanggil dan dengar semua noise di seluruh matahari. Lalu kemudian kedua, mendekatkan dan memberikan kemudahan, kecepatan dan transformasi dalam pelayanan di semua sektor. Ini penting untuk menjaga biar tidak banyak ketemu jika tidak ada korup di sana. Meningkatkan pelayanan melalui jemput bola di wilayah kecamatan untuk izin usaha. Ini DPM PTSP juga turun ke desa-desa. Kemudian ada NIB, ada macam-macam, dilayani dengan baik. Tapi memang belum sempurna betul karena pendeknya waktu dan situasi. Kemudian belum sempurna betul. Saya sadar bahwa ini belum mampu memuaskan semua penduduk. Tapi kami sudah melakukan dengan detail, dengan tulus, dengan inovatif dan mudah-mudahan dengan cara ini keren. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan melalui jemput bola wilayah. Lalu kemudian yang belum paham tentang digitalisasi juga kami lakukan ada namanya pendidikan digitalisasi, ada penting untuk kami lakukan bersama-sama. Digitalisasi bisa dilayani secara langsung, memperluas jaringan pelayanan yang tidak terhitung dengan jam kerja, ini penting. Yang keempat, kependudukan berupa mobil keliling untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kolaboratif stakeholder dalam pelayanan, misalnya akte kelahiran di rumah sakit dan praktek mandiri bidan. Ini penting Bapak Ibu, kami berdua tulus banget dengan situasi yang sangat sempit. Mudah-mudahan dengan upaya kami Allah memberikan ridho dan insya Allah Ponorogo menjadi baik, kami melayani sepenuh hati. Itu kira-kira, silakan Bos. Baik, masih ada waktu cukup Bapak Ibu, cukup. Kita akan riset untuk waktunya. Kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih moderator. Berbicara mengenai pelayanan publik, salah satunya pengelolaan sampah itu juga termasuk sebagai pelayanan publik. Pada debat tahun 2020 kemarin, Pak Giri pernah mengkritik Pak Ipong gagal mendapatkan Piala Adipura. Sementara panjenengan dengan sesumbar target 2 tahun bisa dapat Adipura. Di YouTube panjenengan di depan TPA Sampah Merican berbicara, sampah di belakang ini akan hilang, akan menjadi briket. Pertanyaannya Pak, mana briketnya? Sampahnya mana yang hilang? Nah, mohon ditanggapi Pak. Dan mungkin yang dimaksud Pak Giri Adipura itu apakah Adipura-pura? Terima kasih. Masih ada waktu, cukup Bapak-bapak? Cukup, baik, kita akan riset untuk waktunya. Jangan sebentar Bapak, silakan. Pasangan calon 2 kembali menjawab dengan durasi 2 menit, silakan. Keren. Mohon tenang Bapak Ibu. Jangan baper, tak cerita ya, begini. Ini. Sampah ini adalah sampah kita bersama-sama. Sampah zaman Mas Ipong, sampah zaman sebelum Mas Ipong sudah 32 tahun bahkan lebih belum ada solusi. Memang mendapatkan Adipura gini, sudah Pak. Mendapatkan Adipura itu bukan tujuan satu-satunya kok. Kami ingin sekarang yang mendapatkan Adipura. Pada telepon saya Pak Bupati, saya ingin belajar bagaimana sampah seperti Ponorogo dari Merican. Besok kita bersama-sama. Coba sekali-sekali anak bangsa saya dan Mas Ipong ini bersama-sama melihat di Merican untuk menyaksikan bagaimana perkembangan pemrosesan plastik shred, shred, organik medun, kemudian shred menjadi RDF. Memang belum jadi briket karena kalau briket dijual agak sulit, dijualnya tepung plastik ditepung lalu kemudian dijual ke Cilegon, pabrik besi sudah bisa. Tapi kalau briket agak merubah turbinnya agak susah, maka kita rubah, tidak perlu briket. Tapi briket dan RDF sama saja, itu bahan bakar yang paling penting. Jadi jangan kemudian kita tidak mengakui keberadaan sampah. Itu aib kita berdua loh Mas. Zaman jenengan Mas tak cerita nih, jenengan tidak mampu merubah sampah apapun, tidak melakukan apapun. Sekarang sudah kita lakukan. Ojo dilok-lok nih friend, ini kan kalian bangsa. Coba ayo kita nih ya sama-sama pernah menjadi bupati, berpikir dewasa, berpikir indah. Kalau bagus katakan bagus, tidak apa-apa, saya memuji panjenengan kok ya. Itu kira-kira ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan semata-mata demi ikhlas bersama-sama. Terima kasih. Kurang 9 detik kami bahkan kepada moderator. Baik,
Izin saya tambahkan sedikit. Jadi dikarenakan memang kami menjaga. Mohon maaf, waktu habis Ibu. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sangat saya sayangi warga Ponorogo, kita berikan apresiasi tepuk tangan yang meriah kepada seluruh pasangan calon. Dan setelah ini kita masih akan menuju untuk segmen pendalaman visi misi dengan tema berikutnya. Tetaplah bersama kami akan kembali setelah jeda iklan layanan masyarakat berikut ini.